Rika helped me to share the material. The first is the articles about the validity and reliability of test instruments. I know that all of you in your material from the first up to the 8th meeting, you got knowledge about the definitions of evaluations, measurements, tests, and then I know that all of you, maybe most of you are English teachers at schools, and you know that definitions of tests, kind of tests, yeah, type of tests, yeah, and now the pre-test, post-test, diagnostic tests, summative tests, yeah, and formative tests. But at this time, up to the final, I will continue your previous materials. Okay, Rika, would you like to help me to share the material? Because I have problems in my laptop device. Artikel. Yang really. Artikel. Someone's articles about validity and reliability. This is important for us to learn about the theory. I share for you through WhatsApp. Okay, ma'am. Yes, article of validity and reliability. Bentar, ma'am, masih download. Okay. Okay, Rita, I would like you share for me your present list in your class. Saya send ke ma'am kah? Yes, because I want to know your name and your face. Name and face must match. Okay, please you install SPSS program in your laptop, because while presenting the results of your test instrument, you have to calculate by using SPSS. Anda akan menghitungnya menggunakan SPSS, jadi Anda install SPSS, program SPSS di laptopnya masing-masing. The second session is practice. The first session is your theory. The first session, dosennya siapa? No, oh ya. Ya, ma'am. Yang the first session kemarin dosennya siapa? Ma'am Alin. Oh ya udah. Okay, next. This is the articles from Dwi Jayanti and friends. Why I give you this material for you? I take about the theory, the validity, and reliability, because before you conduct your test instrument in your class, the first you have to know about the theory. This is the theory about the validity and reliability analysis of English National. This is
the results of research. Ya, oke. Scroll up ke teori ya, ke teori. Bentar. Sampai teori. Saya mau lihat teori yang bentar. Validitinya ini dia masih. Oke, nanti saya minta tugas akhirnya membuat seperti ini, makanya nanti Anda mengambil data di kelasnya masing-masing. Ada nggak coba yang ini metode sudah, yang di teori ini ada nggak yang pemahaman validity, reliability? Oke, stop. In line with testing and assessments, ini materi kita ya. In line with testing and assessment, to measure the quality of the test, we know the validity test. Jadi nanti saya minta rekan-rekan mahasiswa untuk menyusun instrumen dalam bentuk tes. Ya, instrumen itu alat maksudnya. Jadi nanti Anda membuat tes bahasa Inggris untuk kelasnya masing-masing. Yang tidak punya kelas, ya bisa lah, anggap saja Anda seorang guru bahasa Inggris, ya, you are as the English teacher, and you arrange the test of English in multiple choice only. Ya, you may arrange in 10 items, 10 item saja untuk latihan. Nah, cukup 10 item, and class number of student up to you. Ya, kelasnya terserah mau kelas and level junior high school or senior high schools, and class you choose which one is yours. Ya, nah jadi based on Brown, the definitions of validity is the complex criterion of a good test. Jadi tes itu tidak bisa kita rancang begitu saja. Jadi jadi di session pertama kan sudah belajar nih cara menyusun tes itu harus mengacu kepada sesuai dengan silabusnya. Karena di silabus di situ kan indicatorsnya and the aims or the purpose, tujuan pembelajarannya semua ada di situ, ada basic kompetensinya, ada indicatorsnya. Jadi tes itu disusun berdasarkan based on English syllabus. Selama ini kan menggunakan soal-soal tes yang sudah dibuat dalam buku paket atau bisa mengambil dari internet atau buku-buku atau majalah-majalah, ya bisa saja tes seperti itu. Yang penting dia sesuai dengan silabusnya. Nah, bagaimana kalau Anda sendiri yang menyusun tes? Karena selama ini kan menggunakan already tes yang sudah tersedia. Nah, untuk materi, untuk mata kuliah saya ini, saya minta Anda betul-betul menyusun tes hasil karya Anda sendiri. Nah, bagaimana cara menyusun tes? Itu saya yakin, I believe you have learned in your first sessions. Itu materi pada pembelajaran pertemuan sesi yang pertama. Saya kan kena sesi kedua. Sesi kedua itu sudah praktis dia. That why, ya, I don't want to explain the criteria how to make or arrange the items in your test instrument, because in the second session is a practice to measure, mengukur. Jadi di sesi saya ini hanya tinggal mengukur saja. Oke, and test actually intended to measure. Jadi tes yang sudah Anda buat nanti akan kita ukur validity-nya. Apa sih yang disebut dengan validity? Nah, di sini menurut Brown ya stated that validity is extent to which inferences made from assessment result are appropriate, meaningful, and useful in terms of the purpose of the statement. Validity has been identified as the most important quality of the test. Jadi validity itu tes mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dia mampu mengukur apa yang seharusnya. Misalnya gini, Anda ingin mengukur kemampuan, you want to measure the student ability in writing narrative text. Of course, you arrange your instrument about narrative text. As we know, narrative text, the characteristic of narrative text, language features, and generic structure. Language features of narrative text, that is use past tense. Ya, that is the meaning of validity. Dia mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Jangan misalnya Anda mengukur kemampuan recount text, tapi nanti yang isinya bukan recount text, tapi tentang teks-teks yang lain. Nah, itu bukan validity. Jadi itulah yang disebut dengan validity. Nah, to measure validity in test instrument can be divided into two. Ya, ada yang bisa menggunakan using statistical data analysis or use just
giving statement, face validity, content validity, construct validity. Nanti ada di PPT yang kedua itu nanti saya akan jelaskan. Jadi validity ini ada dua cara ya, can be divided into two. Anda menghitung atau Anda menganalisisnya berdasarkan face validity, content validity, and construct validity-nya. Jadi ada dua ya. Oke, nah ini ya, one type of validity is content validity. Nah, based on ini content validity. Apa sih content validity? Is defined as any attempt to show that the content of the test is representative sample from the domain that is to be tested. Jadi content validity itu dia harus sesuai dengan silabus. Ya, silabus bahasa Inggris kan sudah ada. Jadi jangan melenceng bikin soal itu, jangan asal-asalan, jangan mau-maunya. Jadi dia harus sesuai dengan konten validity-nya. Nah, misalnya seperti ini kan. This may be subject teachers, language teacher who have many years experience. Secondly, the item used on the test should result in responses to the text from which can make inferences about the test taker's ability to process the text in the ways expected of students on their academic courses. Nah, jadi segala sesuatu yang kita buat di dalam instrumen yang terkait dengan tes itu dia harus valid. Nah, ada disebut dengan construct validity selanjutnya. Apa sih construct validity itu? Construct validity dalam bahasa Indonesia apa construct validity? Apa? Construct ya, construct validity degree to which two measures that test measures that it should have to be measured. Apa construct validity contohnya? Who knows? Ada yang bisa menjawab? Construct validity, face validity juga ada, nanti akan kita bahas. Jadi konten, construct, rasanya lebih dari 3 tapi minimal kita bisa ngambil 3. Ya, face validity itu tampangnya, dari kelihatannya itu dia benar-benar tes yang mampu mengukur. Misalnya dia objective test, subjective test. Ya. Kalau construct validity apa construct validity? Bu Neti, Siagian, any comment? You want to share your statements about construct validity? Could you give examples? Okay, Neti? Bu Neti? Are you a teacher? Bu Neti teacher ya? Yes, ma'am. Nah, kalau sudah teacher pasti have experience. Construct validity is a kind of test that measure the capability of, for example, for descriptive text. So we have to present all aspect that we need to know about the descriptive text example, about the generic structure of the descriptive text, and the language feeder that we use in Oke, you may explain using bahasa Indonesia. Tadi kalau content validity artinya tes yang kita susun based on syllabus ya, sesuai dengan basic kompetensinya, sesuai dengan indikatornya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, semua ada di silabus. Berarti kita nanti membuat soal harus mengacu pada silabus. Oke. Sekarang kalau dia face validity itu kan dari tampilannya apa ya? Face validity itu bahasa Indonesia apa sih? Tampilan ya. Tampilan gitu ya, tampilannya dia memang betul-betul menunjukkan instrumen yang mengacu kepada tes. Jadi dia nanti dalam bentuk bisa esai, bisa multiple choice atau objective test, subjective test, terserah nanti, atau mix campuran keduanya. Kalau construct validity itu apanya?
Kalau itu kan tampang ya, face validity itu tampangnya. Dari tampangnya tahu kita, oh ini tes, oh jenis tesnya ternyata SI, oh jenis tesnya ternyata objective test, kita udah tahu itu jenis tesnya. Nah sekarang kalau construct validity apa? Construct validity kalau menurut saya itu Bu, Ya, anu, jenis tes yang kita berikan kepada siswa. Contohnya kalau kita mau menguji setelah kita selesai memberikan materi tentang descriptive text, jadi kita harus bisa memberikan ukuran jenis tes yang menyangkut dengan jelas tentang struktur teks yang ada pada descriptive text maupun unsur kebahasaan yang digunakan. Jadi misalnya coba. Okay, now you arrange test in SI test about narrative text. Construct validity-nya di mana? kalau dalam bentuk essay test yang selama ini saya lakukan, kalau untuk narrative text itu Ya, construct validity-nya di mana dia jatuhnya? saya suruh anak-anak itu untuk menjelaskan dari awal pemahaman mereka tentang apa itu naratif teks, kemudian coba menyebutkan. Ya, karakteristik dari naratif teks itu kan, jadi dia sejauh mana instrumen itu mengukur konstruk yang ingin dicapai. Nah, yang ingin dicapai misalnya apa di situ? Apa language features-nya, ya kan? Nah, language features dari naratif teks apa? Language feature-nya menggunakan satu kalimat Ya, oke, past tense. past tense. Jadi tes itu mampu apa yang ingin kita ukur. Naratif teks kan banyak yang ingin kita ukur. Nah, di situ kita bisa memastikan yang ingin saya ukur itu adalah hanya language features-nya saja. Bisa seperti itu kan. Atau saya ingin mengukur tentang language features dan generic structure-nya. Nah, itu disebut dengan construct validity ya. Sama nanti kalian penelitian. Nah misalnya you make a research about how to increase the students' ability in writing narrative text. Nah, ingin meningkatkan kemampuan siswa pada narrative text. Nah, nanti yang ingin ditingkatkan itu apa saja? Ya, boleh semuanya, boleh juga hanya sebagian, tapi alasannya harus ilmiah, scientific research, based on your need analysis. Anda observasi dulu ke kelas, misalnya diagnostic test dulu, oh ternyata dari hasil pretest awalnya itu kemampuan siswa ini sudah bagus pada generic structure-nya. Ya. Generic structure dari narrative text apa saja? Orientation, reorientation apa lupa saya itu. Yang series of event. Series of event. Series of event baru complication baru reorientation. Ya, itu conclusion-nya ya. Nah, hasil dari pretest kalian atau diagnostic testnya bagus pada generic structure-nya, hanya dia lemah pada language features-nya. Language features itu kan unsur-unsur kebahasaannya, misalnya seperti tadi, past tense-nya kurang, dan mekaniknya juga pada punctuation mark-nya, tanda baca dan sebagainya sangat kurang. Nah, jadi yang kalian ukur, yang kalian ingin tingkatkan itu hanya pada language features-nya. Nah, tidak pada generic structure-nya karena sudah bagus. Nah, itu yang disebut dengan construct validity ya. Nanti kita akan Anda nanti harus membuat laporan akhir seperti ini, harus berdasarkan mini research in your class. Yang tidak punya kelas bisa pinjam kelas temannya atau uji coba di mana di kelas yang Anda kenal dengan gurunya atau teman yang satu kelas di S2 ini bisa nanti pinjam kelasnya ya. Boleh di SMP, boleh di SMA, dan kelasnya Anda silakan untuk memilih. Nah, jadi kurang lebih nanti laporannya seperti ini ya, based on your mini research seperti ini. Nanti saya minta Anda menggunakan referensi yang
update yang karena kita sekarang kan tahun 2023, berarti nanti the oldest reference is 2013, 2013 referensinya nanti yang digunakan ya. Ini saya hanya mengambil contoh cara kerjanya saja ya. Oke, next. Nah, di sini kita ada melihat higher order thinking skill, HOTS. Jadi jangan dilafalkan hot, kalau hot beda lagi artinya, jadi HOTS. Itu higher order thinking skill. Artinya apa? Nanti Anda arrange items use higher order thinking skill. Nah, Anda bisa melihat taksonomi Bloom's itu mulai dari C4 sampai C6 yang diambil ya, C4 sampai C6. Kalau C1 sampai C3 itu LOTS, lower order thinking skill. Nah, sekarang kita di abad 21 ini mainnya di HOTS, bukan di LOTS lagi, karena kita harus melatih, we practice the student to have critical thinking. Untuk melatih siswa untuk berpikir kritis. Jadi kita materi mau sampai ke itemsnya nanti harus dalam higher order thinking skill. Artinya nanti Bapak Ibu nanti rekan-rekan mahasiswa arrange ya itemsnya mulai dari C4 sampai C6. Do you still remember C4 up to 6? Masih ingat? Taksonomi Bloom, yang guru harus ingat ini. Yang pertama apa? Identifications. Ya, yang kedua apa? Knowledge. Yang ketiga apa? Comprehension. Ya, dia ada yang baru ya, yang coba lihat yang baru. Yang 4 itu analysis, ya, yang kelima itu evaluations, yang terakhir itu apa? Create. Dia sudah mampu menciptakan atau membuat apa, ya. Jadi nanti Anda start from yang C4. Ya. Jadi nanti itu adalah operational verb-nya. Jadi kata kerja operasional. Jadi Anda menggunakan kata kerja operasional. Itu banyak, itu bisa lihat di internet ya. Oke, next. Terus turun ke bawah. Nah, ini metodenya. Nanti metodenya Anda langsung mengatakan bahwa teknik untuk mengumpulkan datanya Anda menggunakan tes ya, instrumennya adalah tes. Instrumen itu alat ya, maksudnya alat untuk mengumpulkan data nanti adalah berbentuk tes. Gitu ya Bapak Ibu ya tulisnya. Kemudian untuk menganalisis datanya menggunakan SPSS, versionnya terserah karena hampir semua versionnya bagus. Jadi nanti you may develop your mini research to be your next proposals. Anda bisa kembangkan ke proposal Anda untuk tesis nanti. Ya, silakan dikembangkan apakah dia mau R&D nanti, mau apa namanya itu experimental study dibuat dalam 2 kelas, tapi ini masih mini, jadi ini akan cikal bakal for next. Oke ya. Oke, itu saja untuk yang ini. Ya, nanti findingnya juga nanti Ayu jelaskan sama seperti ini ya. Nanti ya akan lebih jelas pada saat offline kelas, karena untuk hari ini saya akan membahas tentang teorinya saja. Oke, thank you Rika. Next slide yang itu yang bahasa Indonesianya, yang PPT-nya biar lebih jelas. Saya bawa kasih 2 untuk mahasiswa hari ini, ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi setiap offline kelas itu kita praktis dan presentasi, dan pada final sessionnya nanti itu Anda mengumpulkan tugas hasil dari mini risetnya. Nah, ini instrumen, nah ini kualitas instrumen. Jadi instrumen alat yang kita gunakan itu adalah tes ya. Instrumen itu alat untuk mengumpulkan data. Jadi alat untuk mengumpulkan data can be divided into 2, test and non-test. Yang tes itu ya ada objective test, subjective test. Yang non-test itu misalnya checklist, observation sheet, ya survei, questionnaire. Nah, itu disebut dengan non-test ya. Nah, instrumen penelitian di sini yang akan kita bahas itu adalah tes. Ya, karena yang non-tes itu yang gampang saja ya. Karena ini berkaitan to measure the student ability in knowledge can be divided into 3 ya. Kita mengukur kemampuan siswa itu bisa dibagi 3, knowledge-nya, skill-nya, dan sikap. Sikap itu disebut juga dengan afektif. Ya, kalau pengetahuan disebut dengan
Apa? Kalau pengetahuannya disebut apa dengan? Kognitif, ma'am. Nah, kognitif. Kalau sikap itu adalah afektif dan keterampilannya itu adalah skillnya. Dia punya teori dan juga dia bisa menghasilkan, bisa melakukan. Nah, itu disebut dengan apa namanya psikomotoriknya. Ya. Oke, sekarang instrumen penelitian itu ditulis berdasarkan blueprint yang diturunkan dari definisi operasional. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Selain berisikan indikator perilaku, oke, kita coba Ibu scroll lagi ke bawah, scroll up. Saya mau langsung ke kecerdasan, nggak usah. Enggak, ini enggak, kita nggak bahas. Ini yang ada nggak validity, reliability, biar lebih jelas ke situ saja. Nah, ini dia. Nah, ini nanti Bapak Ibu kan menyusun instrumen, nanti kita uji validitas dan reliabilitasnya ini menggunakan SPSS, data statistiknya. Nanti ini harus pada kelas offline ini ya. Nanti kita melihat valid itu dia benar, kemudian reliability itu dia konsisten. Konsisten itu begini maksudnya. Apabila dia diuji, misalnya 1 minggu ini nilai rata-rata siswa itu 7 misalnya ya. Kemudian 2 minggu lagi kita mengukurnya rata-rata mahasiswa itu 6,8, itu masih konsisten. Artinya soal yang kita buat itu masih bagus. Atau misalnya penguji pertama menilainya, saya sering menguji mahasiswa itu menggunakan curator. Jadi ada 2 penguji ya. Saya sebagai penguji pertama nilai rata-rata dari saya itu 7. Ternyata nilai rata-rata dari teman saya itu 6,9 atau berapa. Itu artinya tesnya bagus. Ya. Yang tidak bagus itu kalau misalnya saya kasih rata-rata 7, teman saya itu kasih rata-rata 5,8 atau 6, terlalu jauh. Ya, jadi kalau beda-beda tipis itu nggak masalah, artinya itemnya bagus yang kita buat. Jadi itu disebut dengan konsisten. Jadi sering kita menilai itu berteman. Ya, jadi kalau teman kita menilai dengan nilai kita itu tidak terlalu jauh, artinya soal-soal tes yang kita buat itu adalah reliable. Oke, next, Bu. Saya hanya menjelaskan teori-teorinya saja. Nah, tadi itu sudah dijelaskan. Coba terus validity sampai ketemu yang konten construct itu. Nah, ini dia stop. Nah, itu tadi Bu yang belum ya stop. Nah, ini ada jenis dari validitas, ada content validity, phase validity, construct validity, and criterion validity. At least we can take 3 for making research. Ya, jadi kalau untuk penelitian paling tidak kita mengambil 3, ya kita pilih mau yang mana, yang mau isi atau phase atau construct atau yang mana, yang paling tidak 3 kita ambil. Tadi sudah kita bahas. Kalau content validity artinya soal-soal yang kita buat itu harus mengacu kepada silabus. Nah, construct validity dari tampang dari phase-nya itu sudah menampakkan. Kalau construct validity itu lebih menuju kepada indicators-nya. Apa sih yang mau kita lihat di situ kemampuan? Kan tidak semua. Pasti aja di antara indikator itu ada yang sudah dikuasai oleh siswa kita. Nah, bagian yang tidak dikuasai itulah yang akan kita tingkatkan, seperti yang saya kasih contoh tadi. Nah, apabila untuk instrumen ini kita ada 2 cara mengukur validity. Yang pertama, yang seperti ini tidak usah dihitung, ya langsung saja dipaparkan bahwa ini sesuai dengan silabus, bahwa phase validity-nya ini menggunakan objective test, misalnya subjective test, construct validity-nya bla 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 kita jelaskan. Biasanya kalau untuk S1 mereka cukup pilih which one, ya. Misalnya dia hanya menggunakan statement narasi saja seperti ini, atau dia mengukur menggunakan SPSS. Nah, tuntutan untuk S2 biasanya dua-duanya. Ya, untuk S2 misalnya you paparkan dulu hasil dimensi validitasnya seperti ini, kemudian you ukur lagi dengan menggunakan SPSS, jadi double gitu. Oke, next. Nah, ini semua penjelasannya ya buat Bapak Ibu yang sudah kita jelaskan tadi, bisa untuk lebih pemahamannya lebih kuat nih saya sajikan yang dalam bahasa Indonesia. Nah, oke, kita lebih mengarah ke tugas. Silahkan di stop share-nya. Ya, di stop aja Ibu. Oke, kita lebih ke tugas.
atau next materials in our offline meeting. Ya, jadi pada offline 1 minggu lagi ya. Jadi dalam 1 minggu ini saya minta Bapak Ibu itu sudah menyusun tes instrumen. Sederhana saja, multiple choice dulu untuk latihannya, 10 item. Silahkan nanti silahkan saja. Ya, silahkan saja apakah dia bentuknya, maksud saya gini, apakah Anda ingin mengukur recount text-nya atau narratek-nya atau sajalah di situ, yang penting dia mengacu kepada silabus pada kelas yang Bapak Ibu pilih. Setelah itu tes itu dikasihkan ke siswanya di kelasnya. Ya, misalnya untuk kelas 7 semester 1. Nah, harus dikasihkan ke kelas 7, jangan dikasihkan ke kelas 8. Hancur nanti hasil penelitian kita. Ya. Misal ada juga kan misalnya soal dibikin untuk kelas 7, tapi tempat kita uji cobanya di kelas 8, hancur dia. Percuma kita pakai SPSS dan sebagainya. Coba kita harus konsisten ya, harus valid hasilnya kita. Saya juga yang riset itu senang itu ngelihat hasilnya itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan usahakan jangan melenceng, mengurangi tingkat kesalahan. Ya, silakan dari sekarang pilihkan, dikasihkan ke kelasnya, setelah itu dinilai. Dinilai itu gini, bukan menilai 7, 8, dapat 9, dapat 10, enggak. Cara menilainya saya sudah share ke Bu Rika, coba Bu Rika yang ada di table, working table itu yang ada 1, 0, dan sebagainya itu. Coba di-share itu. Saya jelaskan dulu. Jadi minggu depan nanti tinggal presentasi satu-satu, tapi sebelumnya saya ajarkan dulu cara mengukurnya. Saya nih bagian yang ukur-ukur nih. Coba yang tadi yang tabel saya kirim. Anda nggak berikan? Halo Bu Rika, ada nggak? Halo Bu, Ya ada nggak? Yang saya kirim tadi yang ada 0, ada 1 itu loh. Nah, ada Mem? ya, Ya. nanti you making a working table like this. You make hide in Excel or Word, terserah mau di Excel mau di Word. Nah, nanti gini. Nomor responden itu nomor responden, nomor siswa. Ada berapa siswanya? Kalau di sini dia ada 20 orang untuk praktisnya. Nah, nanti disesuaikan di kelasnya masing-masing ya, ada berapa. Ntar saya minum batuk. Oke ya. Jadi tadi nomor responden yang itu di kelasnya masing-masing. Mungkin nanti di kelasnya ada yang 30 orang atau berapa, silakan. Ya, nah ini 20 orang. Kemudian nomor butir soal. Nah, nomor butir soal misalnya ada 10, di situ yuk terus 1, 2, nomor butir 1, ini sampai 9 punya dia ini. Nanti kita butir soalnya sampai 10. Kemudian skor total. Dari mana sih dapatnya skor total itu? Anda nanti menghitung. Ya, menghitung misalnya kalau esai tidak seperti kalau multiple choice nilainya 1 saja kalau dia benar. Misalnya gini, soal nomor 1 dia kalau benar kasih 1 skornya. Soal nomor 2 kalau dia benar kasih 2. Soal nomor 3 kalau dia benar kasih 1, bukan 2, 1 1 terus gitu loh. 1 1 1. Jadi kalau dia benar semua di total skornya itu adalah 10. Itu ya, Bapak Ibu ya. 10. Kemudian nanti kalau ada yang salah itu dikasih 0. Misalnya nih, soal nomor 6 dia salah. Maksudnya siswa nomor 1, ini kita masih menganalisis siswa nomor 1. Ya, kita lihat siswa nomor 1 ini mengerti tidak pada pertanyaan soal nomor 1. Kalau dia ngerti betul kasih 1. Nah, misalnya kalau dia salah kasih 0 di situ ya, di lingkar 0 gitu. Nanti dihitung yang satunya ada berapa. Misalnya total skornya 7, berarti 7 yang benar, 3 yang salah. Sampai di sini mengerti nggak? Ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Ngerti, Mem. Oke. Ngerti, Mem. Nah, nanti Anda buat seperti ini. Nah, data ini bisa Anda ketik di Word atau di Excel.
Setelah itu kita masukkan, nanti kita impor datanya ke SPSS. Paham ya, sudah ya? Nah, satu lagi Bu Rika yang tabel tadi itu, coba ada yang saya foto dari buku. Mem. Oh, ini masih kelas mereka yogi dulu ya ini ya? Iya, Mem. Tak kira udah Mem. selesai kalian. Masih semester 3, Mem, kami. Oh, yang kemarin itu semester berapa yang saya ngajar tuh? Semester 2, Mem. Oh, semester 2 kemarin apa rasanya lah? Apa lah? Slide statistik, Mem. Iya, statistik, Mem. Data analisis. Nah ini ya, N itu responden. Siswanya maksudnya. Nah, itu respondennya, kalau respondennya 20 di situ misalnya, kita ambil taraf signifikannya berapa? Taraf signifikannya bisa kita ambil yang 5%, bisa kita ambil yang 1%, terserah nanti kita bisa diatur. Nah, misalnya kalau dia taraf yang 5% kita ambil untuk siswa 20 itu 0,444. Lihat ya. 0,444. Nah, di situ. Apabila nanti hasil hitungan kita pada siswa nomor 1 itu nanti dia lebih atau di atas dari 0,44, berarti dia soalnya valid. Harus di atas. Nah, kalau kita ambil yang taraf signifikannya 1%, 0,561 ya, minimalnya kan 0,561. Kalau nanti hasilnya 0, berapa lebih dari 0,561 berarti soalnya valid. Soal nomor 1 valid, jangan dibuang. Kalau dia tidak valid harus dibuang soalnya, diganti lagi. Nah, begitulah cara guru membuat soal. Tidak mudah buat soal itu, harus diukur validity dan reliability-nya. Dan bagus nanti kalau ada yang mau penelitian seperti ini. Ya, karena memang jarang-jarang sekali yang mau mengukur-ukur seperti ini. Paham? Ada yang ditanyakan untuk yang ini? Kalau siswanya 40, nah itu dia 0,312. Kalau ambil yang taraf signifikan 5%. Nanti dia akan muncul semua di taraf 5% ada, di taraf 1% ada pada saat kita latihan di kelas offline nanti. Nah, makanya saya berharap nanti hadir semua pada saat kita praktis. Oke ya? Ada yang ditanyakan ini? Sampai di sini? Mem, Untuk ini izin nanti bertanya, Mem. ya silahkan. Jika sampelnya misalkan, Mem, ada 130, Mem. Jadi yang kita ambil tuh, Mem, di yang mana, Mem, 125 atau 150? Yang mana? Misalkan sampelnya ada 130 orang, Mem. Oh, gini aja Pak, kita kan uji coba, sampel itu kan dia sifatnya kan misalnya gini, ini soal untuk kelas 7 misalnya. Kelas 7 ini kan banyak sekali. Nah, kita bisa random. Kan ada teknik pengambilan sampel. Yang penting dia homogen, yang salah itu kalau heterogen. Misalnya untuk kelas 7, waduh kelas 7-nya ini banyak sekali. Nah, kita random, kita ambil berapa persen dari mereka itu yang untuk dijadikan sampel untuk try out soal gitu, Pak. Ada waktu kita belajar metodologi penelitian, di situ kan ada teknik pengambilan sampel. Ada juga yang cara mengambil sampel random itu dengan cara konvensional, digoncang kayak arisan itu, Pak. Yang misalnya gini, di kelas 7 itu ada 7 kelas. Masing-masing kelas itu berisi 40 orang, misalnya gitu ya. Nah, untuk menentukan kelas ini, Bapak tulis aja dulu di botol itu, kertas digulung itu kelas 1, kelas 17, kelas 11, kelas 12, kelas 13 gitu loh. Untuk menentukan kelasnya dulu. Ya, nanti dia akan keluar berapa kelas yang Bapak mau pakai gitu kan. Nah, misalnya Bapak butuh 2 kelas misalnya. Berarti 2 kali goncangnya kan. Nah, kelas yang mana yang keluar nanti itu boleh tuh secara konvensional atau boleh juga cara menghitung menggunakan SPSS, ada cara merandom menggunakan SPSS. Jadi harus di random aja Pak, kebanyakan kalau gitu ya. Diambil ada sekian persennya gitu yang dibutuhkan. Itu juga untuk penelitian. Aduh, bablas Pak, bisa bertahun-tahun Bapak nggak selesai-selesai kalau gitu. Ambil aja salah satu kelasnya. Gitu ya. Yang penting dia homogen, jangan heterogen. Oke ya. Nah, nanti kalau untuk contoh ini nanti Bapak jangan ngambil semua, satu kelas saja Pak. Satu kelas, kemudian kalau di kelas itu terdiri dari 40-an itu kalau Bapak agak ribet gitu untuk mini riset ini,
Bapak random aja. Jadi 40 anak itu Bapak random, ambil aja misalnya yang nomor absennya yang ganjil. Nah, itu aja dijadikan sampel. Yang penting dia homogen. Ya, Pak. Oke. Oke, ma'am. Ada Thank you, lagi? ma'am. Ini ada dua ya. Presentasi satu-satu nanti mengukur ini ya valid atau tidak, valid dan reliable atau tidak soalnya yang Bapak Ibu buat. Setelah itu disusunlah laporan penelitiannya dalam bentuk artikel seperti tadi saya kasih contoh. Nah, artikel mini itu bisa Bapak Ibu kembangkan nanti persiapan untuk apa namanya, kan nanti untuk proposal itu harus mengajukan penulisan artikel di jurnal kan. Nah, ini bisa digunakan nanti itu ya. Yang benar aja menulisnya bagus-bagus kan sudah dikasih contoh gitu. Jadi hasil mini risetnya itu. Nah, hasil mini riset ini nanti yang sudah jadi guru bisa nanti dicarikan apa namanya metode atau media yang lebih bagus untuk meningkatkan kemampuan mereka pada writing misalnya naratif teks tadi. Karena Bapak Ibu kan sudah meneliti dari hasil tes yang diberikan ternyata nilai rata-rata mereka itu hanya 60 misalnya di bawah KKM. Artinya kan ada masalah itu pada writingnya. Nah, itu bisa dijadikan penelitian apa nanti metode atau media yang ingin diterapkan to overcome the students' problem in writing skill, especially in narrative text. Gampang aja sebenarnya. Dari sekarang itu tesisnya sebenarnya sudah tersusun jadinya. Jadi saya kasih seperti ini cikal bakal untuk next-nya. Gitu boleh. Ada lagi? Jadi minggu depan, oh iya SPSS-nya kan sudah ada nih. Saya sudah ngajarkan waktu semester 2 kan, artinya sudah ada SPSS-nya. Tinggal saya kasih contoh aja nanti. Ada yang ditanyakan lagi? Any question so far? Di mana kira-kira kendalanya? Oke, SOP-nya gini ya, procedures-nya. Bapak Ibu susun dulu multiple choice-nya. Cukup 10 item saja untuk pelatihan ya. Jangan terlalu sulit. Jangan terlalu mudah juga karena soal itu 25% yang advance-nya yang agak sulit ya. 25% yang agak mudahnya, 50% yang mediumnya. Seperti itu variasinya. Nah, jangan lupa untuk mainnya itu di C4 sampai C6 pada higher order thinking skill. Setelah dibuat soalnya itu dikasihkan ke siswa di kelasnya ya. Kalau kelasnya itu terlalu gede, misalnya di dalam kelas itu lebih dari 40, bisa menggunakan teknik random. Di random aja di kelas, jangan merandom kelas orang, di kelas yang itu aja. Di random, nah itu kasihlah yang mau pilih yang mana cara merandom yang gampang bisa ganjil genap gitu ya. Mau ngambil yang ganjil boleh, mau yang ngambil genap boleh. Setelah itu dianalisis, bikin tabel seperti tadi ya SOP-nya. Setelah bikin tabel kasih nilai ya 1, kalau benar kasih 1, kalau salah kasih 0. Hitung total skornya berapa. Total skor itu diambil yang nilainya 1, 1, 1 itu sudah. Setelah itu minggu depan langsung kita praktis. Nah, ini fixed price-nya rumusnya sudah saya kasih yang ini ya, nilai tabel yang ini. Nanti dilihat, tinggal menyesuaikan saja. Apabila hasil perhitungan R tabel kita nanti lebih tinggi dari R tabel yang ada di buku ini, artinya soal itu valid dan reliable. Artinya bisa digunakan. Nah, yang tidak bisa digunakan itu dibuang, tidak bisa dipakai lagi. Nah, caranya begini, kalau misalnya Bapak Ibu nih ingin menyusun, ya sering banyak proyek seperti ini Bapak Ibu. Ada proyek diminta untuk menyusun soal 50 soal. Nah, Bapak Ibu jangan menyusun 50 soal. Ya, paling tidak itu 70-80 soal lah yang disusun, karena takutnya nanti ada soal-soal yang dibuang. Ya kan, kalau misalnya diminta orang 50 soal, Bapak Ibu susun 50 soal, begitu kita uji validity dan reliability-nya, banyak yang terbuang kan susun lagi, capek kan? Lebih baik sekalian gitu ya. Tapi kalau untuk latihan kita di mata kuliah ini silahkan hanya menyusun 10, nanti pasti ada yang terbuang soalnya. Yang terbuang tuh jangan dipakai lagi. Tapi kalau untuk proyek atau apa saja itu lebih baik dibuat lebih
daripada capek-capek lagi bikin soal yang baru. Kalau dibuat lebih kan, kalau orang butuh 50 soal, kita buat lebih misalnya 70 soal, yang hilang misalnya yang rusak itu 10 soal, kan kita masih simpan 60 soal. Nah, kita ambil yang 50 soal. Yang 10-nya simpan karena sudah diukur validity dan reliability-nya. Oke ya. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Any question? Ya kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya, karena memang ini teorinya yang sampai di sini, dia lebih banyak ke praktisnya. Jadi saya harap nanti pada sesi offline saya kasih presentasi sebentar gitu ya. Ada beberapa orang kita kerja ya, silakan Bapak Ibu kerja menilai validity dan reliability-nya pada saat offline kelasnya. Kalau masih ada waktu, mungkin ada sempat beberapa orang yang presentasi. Nah, kalau tidak sempat, lanjut ke online kelasnya. Jadi online kelas minggu selanjutnya itu sudah presentasi. Nah, untuk finalnya nanti silahkan hasil dari mini research kita ini dibuat artikelnya seperti itu dan siap tayang nanti. Pilih nanti mau tayang di jurnal-jurnal biasa saja dulu gitu ya. Oke, sudah paham semuanya? Karena memang praktis kita session 2 ini. Ada yang mau ditanyakan? Yang penting minggu depan semua sudah siap, laptopnya dibawa semua. Oke, if you have no questions, I think our lesson is enough. See you next week. Oke, bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.